wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Hari ini ada yang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Masuk semua ya? Iya. Baik, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang akuntansi dan operasi bisnis. Mungkin dari kalian ada yang ingat apa itu akuntansi? Angkat tangan. Eva tahu akuntansi? Lupa, Bu. Tia tahu? Ai tahu? Oke, mungkin sudah lupa semua ya, sudah lama. Jadi akuntansi adalah informasi tentang laporan keuangan yang biasanya itu diperlukan oleh perusahaan untuk melihat keadaan perusahaan tersebut. Oke, mungkin dari kalian ada yang paham tentang tujuan kita belajar akuntansi seperti apa? Ada yang tahu? Terserah, mungkin ada yang ingat, ayo. Tujuan kita belajar akuntansi. Lupa, Bu. Lupa terus ya, Bila mungkin bisa, sebisanya aja, nggak apa-apa. Itu bisnis, Bu. Bisa, iya emang benar masuk karena akuntansi sama bisnis itu saling berkaitan. Jadi di sini tujuan kita belajar akuntansi itu agar kita itu bisa memanage pengeluaran dan pendapatan kita sehingga apa? Hidup kita bisa lebih tertata, lebih baik gitu. Oke, baik Ibu, jadi langsung masuk ke materi hari ini ya tentang akuntansi dan operasi bisnis. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan tentang apa itu akuntansi. Di sini nanti kita akan memahami tentang peran akuntansi dalam perusahaan, apa contoh-contoh perusahaan, macam-macam perusahaan dan yang lain. Baik, jadi di sini Ibu akan menggunakan model pembelajaran talking stick yang dimana nanti di akhir pelajaran kalian akan melakukan permainan. Baik, tadi sudah dijelaskan akuntansi yaitu sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Nah, di sini kegunaan informasi akuntansi itu biasanya membuat perencanaan, seperti jika kalian ingin membuat perusahaan. Di sini Ibu akan menjelaskan peran akuntansi dalam perusahaan dan penggunaan akuntansi. Jadi di sini ada beberapa pihak yang memerlukan informasi akuntansi, seperti contohnya manajer, investor, kreditor, dan instansi pemerintah. Tahu manajer? Manajer apa dulu ini? Manajer perusahaan bisa, atau kamu, seandainya kamu menjadi manajer, itu biasanya informasi akuntansi itu diperlukan untuk apa? Uang. Diperlukan untuk Hitung. Nah, jadi di sini manajer itu memerlukan informasi akuntansi biasanya untuk menyusun perencanaan perusahaan dan mengevaluasi kemajuan perusahaan. Yang kedua ada investor. Di sini investor biasanya sebagai apa? Dana. Ya, orang yang memberi dana. Di sini investor itu memerlukan informasi akuntansi biasanya untuk melihat tentang laporan keuangan dalam perusahaan tersebut untuk memberi dana, karena biasanya kalau dalam perusahaan tersebut itu ada kecurangan atau mengalami penurunan, biasanya investor itu tidak jadi menyumbangkan dana. Yang ketiga ada kreditor. Nah, di sini pihak kreditor juga memerlukan informasi akuntansi biasanya untuk melihat laporan keuangan dari perusahaan tersebut, karena dari pihak kreditor pun juga ingin uangnya kembali. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis perusahaan. Sambil dilihat ya di bukunya ya, biar kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Ada 3 jenis perusahaan. Bisa dibantu, ada yang bisa bantu Ibu? Siapa yang membaca? Saya, Bu. Ya, silakan Tia. Pakai pertama. Ya, terserah. Yang pertama perusahaan manufaktur. Yang kedua perusahaan dagang. Ketiga perusahaan jasa. Ya, terima kasih. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan ya, yang pertama perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu perusahaan yang mengubah input dasar menjadi produk jadi yang akan dijual kepada masing-masing pelanggan. Nah, di sini contohnya seperti dari produk mentah seperti kayu yang diolah menjadi lemari, kursi. Nah, kursi itu sudah termasuk bentuk produk. Yang kedua yaitu perusahaan dagang. Di sini, nah, perusahaan dagang ini tidak membuat produknya sendiri, hanya menjualkan. Seperti contohnya
Indomaret. Nah, itu kan mereka tidak memproduksi sendiri namun menjualkan kepada pelanggan. Yang ketiga, perusahaan jasa. Nah, di sini perusahaan jasa itu perusahaan yang tidak kasat mata. Karena apa? Karena memang tidak ada produk yang dihasilkan. Di situ hanya jasa yang diperlukan seperti bekerja di hotel atau biro haji dan umroh. Bacakan jenis organisasi perusahaan apa aja? Yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua perusahaan persekutuan dan perusahaan perseroan. Ya, terima kasih. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan perusahaan perseorangan itu biasanya perusahaan yang didirikan oleh satu orang saja atau pemilik tunggal. Nah, biasanya di situ modal atau apapun itu dari modal sendiri atau milik sendiri. Yang kedua, perusahaan apa tadi? Persekutuan. Nah, perusahaan persekutuan ini orang bisa menanamkan modal atau bisa bekerja sama dalam perusahaan tersebut. Jadi modalnya itu tidak dari diri sendiri, tapi bisa dari luar. Yang ketiga tadi apa, Mbak Amel? Perusahaan perseroan. Apa? Perseroan. Perseroan. Nah, ya. Perusahaan apa? Mbak Tia itu tadi katanya Amel? Perseroan. Nah, bisa. Jadi perusahaan perseroan ini adalah perusahaan yang sengaja dibentuk dan berbadan hukum. Biasanya itu seperti Mahkamah Agung atau apapun yang berkaitan dengan pemerintah. Baik, jadi sekarang kalian menyiapkan satu pertanyaan di selembar kertas saja. Yang mana pertanyaan itu bisa dijawab oleh kalian, namun sekiranya susah dijawab oleh teman kalian agar poin kalian tidak berkurang. Ayo tulis, Ibu tunggu, kasih waktu 1 menit ya. Setelah itu kumpulkan ke Ibu ya. Sudah? Sudah? Ya. Coba mana bila soalnya? Itu kok ya, Bu? Ya. Foto sendiri ya, Bu? Mana soalnya? Sudah sini bukan aja. Amel sudah? Ya. Sudah semua ya? Ya. Di sini Ibu menggunakan media ini ya, tempat kacamata. Nanti ini disalurkan. Kalian bernyanyi, mau nyanyi apa? Perjanjian dari sekarang. Balonku aja ya, dari Tia nanti ke Ai, terus ke belakang muter sampai lagunya selesai. Yang dapat ini berarti nanti dia ambil satu pertanyaan yang sudah kalian buat. Kalau bisa menjawab, kalian poinnya akan bertambah 10. Kalau nggak bisa, nanti poin kalian itu akan berkurang 10. Oke? Nggak usah, ini aja. Waktunya sudah hampir habis. Yuk, sekarang 1, belum. 1, 2, 3, sambil nyanyi. Ada 5 rupa-rupa warnanya. Aisyah nggak boleh curang, nanti dipotong loh ya. Kelabu, nggak boleh curang. Ayo. Meletus dalam hidupnya. Ambil satu pertanyaan dari siapa dibaca di sini. Ku menunggu. Ayo. Nggak Ayo, boleh gak usah diem. malu-malu. Ayo, nggak usah malu. Jawab. Kalau kamu mendengarkan materi yang Ibu sampaikan tadi, pasti bisa jawab. Ayo, nggak usah gitu. Cepetan, durasinya mau habis. Dibaca pertanyaannya. Pertanyaan dari Ai. Sebutkan 3 pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Stop. Itu benar pertanyaan dari Ai tadi? Iya. Eva bisa menjawab atau tidak? Bisa. Ya udah, jawab. Coba apa jawabannya? 3 pihak yang memerlukan informasi akuntansi. Yang pertama manajer, yang kedua investor, yang ketiga kreditor. Gimana Ai? Benar atau tidak? Iya, benar. Ya udah, jadi di sini Eva berarti poinnya bertambah 10 dan Ai poinnya dikurangi 10. Jadi kamu 90,
Eva 110. Nanti kalau selanjutnya ada permainan-permainan itu digabungkan ya poinnya. Jadi kalian harus aktif dalam pelajaran ibu biar poin kalian atau nilai kalian itu bisa baik. Ada yang bisa menyimpulkan dari pelajaran hari ini? Angkat tangan. Ya, silakan bila apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah akuntansi dan bisnis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena di dalam bisnis juga diperlukan laporan keuangan yang tidak jauh dari akuntansi. Nah benar, karena akuntansi dan operasi bisnis itu hal yang nggak bisa dipisahkan. Karena biasanya dalam berbisnis itu pasti memerlukan akuntansi di dalamnya, seperti itu. Baik, sudah selesai materi hari ini. Boleh tahu siapa ketua kelasnya di sini? Ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Aisyah. Kasih itu ya, nomor WA-nya ke Ibu. Karena nanti ada tugasnya Ibu kirim lewat WA ke ketua kelasnya ya, biar nanti ketua kelasnya yang share ke kalian lewat grup. Siap Bu. Oke. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.